Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita gali bab 4 dari buku Drive. Fokusnya satu kata kunci nih, otonomi. Pernah nggak sih merasa kalau cara kerja yang penuh kontrol itu malah bikin nggak maju? Nah, sumber ini bilang mungkin justru ngasih kebebasan itu kuncinya performa hebat. Mari kita bedah yuk. Iya, betul. Otonomi itu bukan cuma pengen-pengen aja ya, tapi dorongan dasar manusia buat ngatur hidupnya sendiri. Ini ada dasar ilmiahnya loh, kayak di self-determination theory itu. Teori psikologi penting ini bilang, kita semua punya kebutuhan bawaan. Buat merasa bisa, merasa nyambung sama orang lain, dan ya itu tadi, mandiri. Kita lihat nanti gimana dampaknya ke motivasi kerja. Wah, menarik. Sumber ini langsung nantang asumsi lama ya. Katanya kita ini lahirnya udah aktif. Penuh rasa ingin tahu. Kayak anak kecil aja gitu. Mereka kan contoh alami tipe I motivasinya dari dalam diri. Rasa puas, penasaran, bukan pasif menunggu disuruh. Tapi kok rasanya sistem entah sekolah atau kantor sering matiin setelan awal kita itu ya? Gimana tuh? Nah, itu dia. Betul sekali. Dan penting nih dicatat, otonomi itu bukan berarti kerja sendiri-sendiri atau egois ya. Anda bisa sangat otonom, tapi tetap kerja bareng tim, saling dukung. Penelitian Desi dan Ryan yang tadi saya sebut juga nunjukin ini berlaku di mana-mana, ningkatin kesejahteraan dan kinerja. Ini kan kebalikan banget sama manajemen gaya lama, motivasi 2.0 itu, yang fokusnya kontrol melulu pakai iming-iming atau ancaman. Mungkin memang udah waktunya kita mikirin ulang arti kata manajemen itu sendiri. Setuju, setuju. Mempertanyakan manajemen itu penting. Nah, sumber ini terus mecah otonomi jadi 4 bagian praktis. Ada 4 T. Tugas, terus Waktu, teknik, sama tim. Buat tugas, contohnya kayak FedEx Days di Atlassian atau 20% Time Google itu loh. iya, soal 20% time itu yang keren bukan cuma idenya, tapi hasilnya itu loh. Gmail itu lahir dari situ kan? Dari kepercayaan buat ngasih karyawan waktu ngerjain proyek pilihan mereka sendiri. Ini bukti banget kalau ngasih ruang buat otonomi tugas, itu bisa mancing kreativitas yang, nggak kepikiran sebelumnya. Bener juga ya. Terus pilar kedua, otonomi waktu. Ini langsung nyentil jam kerja kaku 9 ke 5 ya kan? Gimana tuh pandangannya? Apa nggak rawan disalahgunain kalau waktunya bebas gitu? Itu biasanya kekhawatiran pertama ya. Tapi coba lihat dari sisi lain. Misalnya sistem jam yang bisa ditagih di firma hukum. Fokusnya kan ke waktu, bukan ke solusi. Itu malah sering bikin demotivasi. Bandingin sama Row, Results Only Work Environment. Fokusnya murni ke hasil, bukan jam masuk. Di tempat kayak Best Buy atau Medius yang dulu coba, hasilnya, katanya produktivitas sama loyalitas malah naik. Jadi kuncinya di kepercayaan sama fokus ke output, bukan input waktu. Kepercayaan lagi ya intinya. Oke, lanjut ke otonomi teknik. Contohnya Zappos tadi ya, agen CS-nya bebas nentuin cara bantu pelanggan, nggak pakai skrip. Kedengarannya bagus sih, tapi apa beneran efektif? Efektif banget kalau menurut sumber ini. Justru karena bebas, layanan pelanggan Zappos jadi legendaris. Karyawannya juga betah. Mereka percaya orang di depan itu yang paling tahu cara terbaiknya gimana. Tren home shoring, kerja dari rumah dengan fleksibilitas ngatur cara kerja, itu juga contoh otonomi teknik kan? Intinya, ngasih kebebasan soal gimana cara kerja itu memberdayakan orang buat pakai keahlian unik mereka. Oke, terakhir nih, otonomi tim. Milih kerja bareng siapa? Wah, ini kayaknya yang paling jarang ya. Contohnya Whole Foods, timnya milih anggota baru sendiri. Atau proyek open source, timnya terbentuk alami aja gitu. Tapi apa nggak ada risikonya tuh? Misalnya timnya jadi nggak beragam, atau cuma milih teman-temannya aja. Ya, resiko pasti ada di model manapun sih. Tapi potensinya juga gede banget. Kerja bareng orang yang kita pilih sendiri, atau ikut bangun timnya dari awal, itu bisa jadi motivasi kuat loh. Yang menarik lagi, dan ini penting nih, otonomi itu katanya bisa nular. Kalau orang lihat temennya punya kebebasan terus berkembang, mereka jadi pengen juga. Jadi kayak efek domino positif di budaya kerja.
Jadi kalau dirangkum nih buat Anda pendengar sekalian, intinya apa ya? Kayaknya memahami otonomi ini bikin kita sadar kalau kontrol berlebihan, niatnya baik pun bisa jadi bumerang, bisa matiin semangat. Mungkin dapetin lagi sedikit aja kendali atas tugas, waktu, teknik, atau tim kita, itu bisa jadi langkah awal jadi tipe I. Lebih terlibat, lebih puas, lebih efektif gitu ya. Tepat sekali. Otonomi itu bukan sekedar fasilitas tambahan, tapi kayak nutrisi psikologis dasar kita. Organisasi yang sadar dan memfasilitasi 4 pilar ini, tugas, waktu, teknik, tim, bakal lihat pergeseran budaya. Dari yang tadinya cuma nurut perintah, jadi benar-benar terlibat sepenuh hati. Udah bukan soal mastiin orang datang kerja, tapi gimana caranya bikin mereka mau kasih yang terbaik. Nah, sebagai penutup nih, coba yuk kita renungkan sebentar. Dari 4 aspek tadi, tugas, waktu, teknik, tim, seberapa besar sih kendali yang Anda rasakan di pekerjaan sekarang? Dan ini pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut. Kalau besok Anda bisa nambah satu aja elemen otonomi dalam hidup atau kerjaan Anda, elemen mana yang dipilih? Terus, perubahan apa yang Anda harapkan bakal terjadi?